Halo, welcome everyone. Hari ini aku bikin trading plan karena nanti malam juga ada CPI ya. Jadi nanti kita agak berbeda ya. Jadi kita akan nanti bahas sedikit tentang CPI gitu ya. Jadi bias CPI ini nanti mau kemana sih gitu ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Cuman sekarang kita lihat dulu ya, market itu sudah ngapain sih dari kemarin gitu ya. Nah, memang dalam beberapa minggu terakhir market itu mengalami sideways ya. Ini udah as expected banget gitu. Kenapa? Karena kita lihat ini adalah the last support ya, last support ketahanan dari gold daily-nya ya. Nah, di sini juga kita lihat beberapa kali engulfing ini tercipta di dalam fase daily ini ya. Makanya marketnya jadinya sideways ya, atas bawah gitu ya. Range-nya adalah dari 1938 sampai 1972 kalau nggak salah ya. Dan pernah waktu itu touch di 1980-an ya. But kita punya informasi ini untuk daily. So kita coba turun ke lower time frame. Nah, di lower time frame kita punya support ya. Kita punya support di 1638 ya, 1638. Kita punya resist di 1965, kita punya resist lagi di 1980 ya, 1980, 1981. Oke. And then kita punya another support di sini. Ya. Kalau kita lihat ya di 1954 ini adalah area rejection ya. Kita sempat beberapa kali aku dan family buy di area 1954 ini. Oke. Oke, sekarang kita punya informasi ini untuk H4 and daily gitu ya. Nah, untuk weekly, untuk 1 hour gitu ya. Kita adjust, kita punya support di sini ya. Kita punya another resist di sini. Oke. Nah, ini adalah area memang dari kemarin nih memang area yang selalu dihinggapi ya. Selalu market adanya di zona-zona ini gitu ya. Oke. Nah, kita ke M30. Kita sebenarnya punya support di sini ya. Cuman buat aku lebih better karena ini small range gitu ya. Better kita taruhnya di sini. 1949 kita 1960 ya. Nah, ini adalah no trade range kita guys. No trade range kita ya. Nah, ini adalah area no trade range kita. Nah, apa yang kita lakukan dengan area no trade range ini? Oke, yang kita lakukan adalah don't do anything here ya. Kita jangan lakuin apa. Buat aku ini market ya akan bolak-balik di zone ini aja ya. So far akan bolak-balik di zone ini aja ya, sampai nanti hasil CPI-nya keluar. Oke, sampai nanti hasil CPI-nya keluar. Oke. Nah, buat aku expect nanti hari ini gitu ya, dari Asia, London, baru nanti pas CPI baru ada pergerakan yang volatile. Nah, Asia dan London buat aku market akan di sini-sini aja ya, nggak akan kemana-mana dulu. Oke, kenapa? Simpel, karena nanti malam CPI, makanya sesi-sesi Asia dan sesi-sesi London pasti akan volumenya low gitu ya. Nah, kalau dia break kita punya 1943, kita punya kita punya 1944 ya, buat taking profit ya, buat taking profit sell. Dan kita punya 1939 buat TP2 nya. Nah, kalau buy kita punya 1965 dan 1970 ya. Or dia akan weak field ke sini. Oke. 1966 dan 1973 untuk TP2 ya. Kalau kita lihat dari weekly juga memang marketnya habis rejection ya.
habis rejection. Nah, I think ini bisa jadi ini adalah retest dari rejectionnya. Dia akan weak field sampai, ya kalau misalnya nembus bisa sampai 1982 atau 1985, lebih tinggi lagi ke atas gitu ya. Kalau dia naik ke atas, but kalau dia turun ya, kalau dia turun, expect terjauhnya adalah karena ini CPI gitu ya. Kita bisa sebagai ini area rejection ini sebagai weak field ya, untuk retest lagi ke dalam, karena minggu ini ya, karena minggu ini ada Fed interest juga gitu ya. So maybe kalau nanti malam dia break ke bawah 1931 ini bisa jadi taking profit kita untuk final target ya gitu. So ini untuk plan hari ini gitu ya, untuk plan hari ini TP1 dan ini TP2, ini final target. Nah yang ini kita punya TP1, nah ini kita punya final target ya. Oke, tetap do your own research ya. Jadi apa yang akan terjadi nanti malam gitu ya, kita switch ke sini ya. Nah jadi gitu ya, yang akan terjadi nanti malam kemungkinannya ada 3 possibility ya. Kemungkinannya ada 3 possibility. Yang pertama gitu ya, aku coba. Nah yang pertama yang akan terjadi jika angka CPI nanti malam nilainya adalah 5 ya, 5% gitu ya, maka gold itu akan drop ya kalau 5% ya. Tapi jika jika nanti malam hasil CPI-nya adalah 4,5, maka gold akan mengalami liquidity grab buat offside. Maksudnya dia akan pergerakannya akan mix, akan atas dan bawah gitu ya. Nah itu yang akan terjadi. Nah yang ketiga, ini juga bisa terjadi ya antara 4,1 atau lebih rendah. Nah ini akan menciptakan gold akan up ya, akan terbang, goldnya akan naik. Nah jadi teman-teman kalau mau waiting gitu ya, tunggu hasil, market pasti akan spike gitu. Ketika spike, teman-teman carilah area-area key levelnya. Nah nanti entry-nya di area dalam key level tersebut. Nah, mungkin itu aja yang akan saya sampaikan untuk plan hari ini ya, 13 Juni gitu ya. Thank you teman-teman, tetap do your own research ya, karena ini hanya sekedar plan yang aku buat dan ya ini pandangan aku terhadap market hari ini. So tetap berhati-hati, jaga risk management teman-teman dan keep profit. Pokoknya sekali lagi teman-teman, thank you udah support dan happy sharing, happy discussion ya. Dan jangan lupa buat selalu share, like, dan subscribe channel ini. See you di another plan. Bye-bye.